Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Dewi Kusumaningrum dengan NIM 2103102131 dari kelas 4E Manajemen. Video ini dibuat sebagai syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian filsafat, fungsi filsafat ilmu, dan apa saja yang dikaji dalam filsafat ilmu. Pengertian filsafat adalah dalam bahasa Yunani berasal dari kata filosofia yang berarti cinta akan hikmat. Secara umum, filsafat adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu berdasarkan pikiran manusia yang realistis. Kemudian, fungsi filsafat ilmu adalah untuk lebih menggali setiap ilmu yang kita dapatkan dan memberikan sifat kebijaksanaan dalam berilmu. Lalu, apa saja yang dikaji dalam filsafat? Filsafat ilmu mengkaji tentang keabsahan suatu ilmu yang ada, bagaimana dasarnya, apa manfaatnya, dan benarkah ilmu ini dapat diterapkan. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa filsafat disebut sebagai induk segala ilmu pengetahuan? Filsafat disebut sebagai induk segala ilmu pengetahuan karena di dalam sebuah ilmu filsafat mempelajari secara kritis tentang kebenaran suatu ilmu hingga akar suatu ilmu tersebut berdasarkan nalar yang telah dikaji. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan perbedaan berpikir kritis, logis, dan radikal. Perbedaan berpikir kritis, logis, dan radikal adalah jika berpikir kritis adalah sikap proaktif terhadap suatu permasalahan dengan cara menelaah berdasarkan pikiran yang dimiliki. Sedangkan berpikir logis adalah cara berpikir dengan mengutamakan logika atau fakta yang masuk akal. Lalu yang terakhir yaitu berpikir radikal. Berpikir radikal adalah pola pikir yang ingin menggali sesuatu hal hingga mendapatkan kebenaran yang dianggapnya benar hingga ke akar-akarnya. Pertanyaan keempat adalah, jelaskan kaitan antara ilmu dan pengetahuan. Kaitan ilmu dan pengetahuan yaitu dari segi karakteristik memang berbeda. Ilmu diartikan sebagai penjelasan terhadap sesuatu hal yang sistematis dan diteliti berbagai pihak. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu hal yang dilakukan atau ditemui seseorang tanpa melewati penelitian yang absah dan terkadang kebenarannya pun belum tentu divalidasi semua orang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap ilmu sudah pasti dapat dijadikan sebuah pengetahuan. Namun jika pengetahuan belum tentu bisa dijadikan sebuah ilmu. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Apakah ilmu pengetahuan bisa meramalkan masa depan? Ilmu pengetahuan lebih tepatnya dapat dijadikan sebagai pola yang teratur yang berguna sebagai patokan tentang apa yang terjadi hari ini. Pola teratur atau kejadian yang sudah terjadi tersebut dapat menjadi prediksi untuk menentukan masa depan dan dapat menjadikan sebuah evaluasi untuk tidak mengulangi hal yang sudah gagal sebelumnya. Contohnya, seperti pembisnis pakaian yang sudah menganalisis tren yang marak pada tahun depan dan menghindari faktor-faktor resiko yang dapat terjadi berdasarkan evaluasi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, yaitu pertanyaan keenam, yaitu jelaskan penggolongan ilmu filsafat yang membahas tentang keberadaan. Penggolongan ilmu filsafat berdasarkan keberadaan, yakni ilmu filsafat yang menggali lebih dalam sebuah keberadaan sesuatu hal. Apa saja manfaat yang didapatkan? Adakah sebab akibat yang mendasari? Dan apakah ada dasar yang kuat yang melandasi hal tersebut? Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 7. Siapakah Anda? Mengapa Anda dilahirkan? Dan apa makna hidup menurut Anda? Saya adalah salah satu perwujudan bentuk Kemahaesaan Tuhan yang dibentuk sesempurna mungkin dengan dianugerahi akal pikiran untuk dapat berterima kasih atau bersyukur kepada Sang Pencipta. Saya adalah pikiran saya.
Karena menurut saya salah satu representasi terbaik dari kemahaesaannya adalah setiap manusia diberikan akal pikiran untuk dapat berpikir tentang mengapa manusia diciptakan dan tentang bagaimana kita dapat bertindak dalam kehidupan. Pikiran juga menjadi pusat seluruh indera dalam tubuh untuk mampu berjalan. Jadi bagaimana saya adalah bagaimana pikiran saya. Selanjutnya, mengapa saya dilahirkan? Jawaban singkatnya adalah segala sesuatu tidak mungkin tercipta jika tidak ada sebuah tujuan. Kemudian, makna hidup menurut saya adalah tentang bagaimana kita dapat lapang dada dalam menjalankan setiap alur yang Tuhan ciptakan untuk kita. Belajar tentang menebar kebaikan dan kebermanfaatan bagi sesama. Sekian pemaparan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.